Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau di Ambon, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang, selaras dengan alam. Disinilah, di desa yang penuh dengan kehangatan dan kebaikan, tinggal seorang gadis remaja bernama Liana. Liana, yang baru menginjak usia 16 tahun, dikenal sebagai gadis yang selalu membawa senyum dalam setiap langkahnya. Senyumnya adalah senyum yang tulus, penuh dengan harapan dan cinta terhadap dunia, yang ia pandang dengan mata jernih. Liana adalah kebanggaan orang tuanya, Marni dan Bakri. Dalam kesederhanaan hidup yang mereka jalani, Liana adalah cahaya yang menerangi rumah mereka. Setiap hari, ia berangkat ke sekolah dengan penuh semangat, mengenakan seragam putih dan biru yang selalu rapi, tas sekolah yang diisi dengan buku-buku pelajaran, dan seulas senyum yang tak pernah pudar. Liana adalah gadis yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Ia selalu menempati peringkat atas di kelasnya, dan gurunya sering memujinya karena ketekunan dan kecerdasannya. Impiannya adalah menjadi seorang bidan. Setiap kali ia melihat seseorang yang sakit, hatinya selalu tersentuh, dan ia bertekad suatu hari nanti akan bisa menyembuhkan mereka. Marni dan Bakri, meskipun hidup sederhana, selalu mendukung impian Liana. Mereka tahu betapa pentingnya pendidikan, dan mereka bersedia bekerja keras untuk memastikan Liana mendapatkan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Liana adalah sosok yang mudah dicintai. Di sekolah, ia memiliki banyak teman. Keceriaannya, kebaikan hatinya, dan kesediaannya untuk membantu siapapun yang membutuhkan, membuatnya disayangi oleh semua orang. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Liana selain melihat orang-orang di sekitarnya tersenyum. Ia seringkali membantu teman-temannya mengerjakan tugas, atau sekadar mendengarkan mereka bercerita tentang masalah-masalah kecil mereka. Bagi Liana, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan dirinya juga. Setiap pagi, Liana selalu menyempatkan diri untuk membantu ibunya di dapur sebelum berangkat ke sekolah. Marni seringkali terharu melihat putrinya yang begitu pengertian dan penyayang. Liana tidak pernah mengeluh, meskipun harus bangun pagi untuk membantu menyiapkan sarapan, atau meskipun harus pulang sore karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Liana selalu mengatakan bahwa ia ingin meringankan beban ibunya dan ingin menjadi anak yang berbakti. Namun, hidup yang tampak begitu sempurna itu berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Suatu malam, ketika Liana pulang dari belajar bersama di rumah temannya, nasib buruk menimpa dirinya. Malam itu, langit yang biasanya cerah dengan taburan bintang, tiba-tiba saja terasa begitu gelap dan menakutkan. Jalan setapak yang biasa ia lewati kini terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara langkah kakinya yang bergema dalam kegelapan malam. Tanpa diduga, 6 pria dewasa yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Mereka menyeret Liana ke tempat yang sepi, jauh dari jangkauan siapapun yang bisa menolongnya. Liana mencoba berteriak, mencoba melawan, tetapi kekuatannya tak sebanding dengan mereka. Ketakutan menyelimutinya, rasa ngeri menjalar di setiap inci tubuhnya. Air matanya mulai mengalir, tapi pria-pria itu tak peduli. Dengan kekejaman yang tak terbayangkan, mereka menggilir tubuhnya, merenggut segala kebahagiaan dan kepolosan yang selama ini ia miliki. Malam itu, di bawah langit Ambon yang hitam pekat, senyum Liana yang dulu bersinar cerah kini sirna. Dunia yang selama ini ia pandang dengan penuh harapan, kini berubah menjadi neraka yang tak bertepi. Setiap desahan nafas yang ia hembuskan saat itu hanyalah rasa sakit yang menusuk. Setiap tetes air mata yang jatuh hanyalah cermin dari hati yang hancur. Liana, yang dulu penuh semangat dan mimpi, kini hanya bisa merasa kosong dan tak berdaya. Sebelum dilanjut, bantu saya dengan subscribe dan like video ini. Jangan lupa tulislah sholawat di kolom komentar, agar kita semua terhindar dari hal-hal buruk dan mendapat kebaikan dari Allah. Mari kita lanjut. Ketika akhirnya Liana ditemukan oleh beberapa warga desa yang lewat, mereka nyaris tak mengenalinya.
Gadis yang dulu selalu tersenyum ceria itu kini terkulai lemah, dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat pasi. Pakaian sekolahnya yang biasa rapi kini kusut dan berlumuran tanah, rambutnya yang hitam lebat acak-acakan, dan bibirnya yang dulu selalu mengucapkan kata-kata lembut, kini hanya bisa gemetar tanpa suara. Warga yang menemukannya segera membawanya ke rumah sakit, berlari sekuat tenaga dengan harapan nyawa gadis malang itu bisa diselamatkan. Di rumah sakit, dokter dan perawat bergegas menolong Liana. Mereka membersihkan tubuhnya yang penuh luka, mencoba mengobati rasa sakit yang tampak di permukaan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghapus luka yang tertanam dalam jiwanya. Liana tidak lagi mampu berbicara, tidak lagi mampu menatap mata siapapun. Setiap sentuhan yang diberikan untuk menghiburnya justru membuatnya semakin tenggelam dalam trauma yang begitu dalam. Ia merasa begitu kotor, begitu hina, dan begitu hancur. Di tengah ruang rumah sakit yang dingin, Marni dan Bakri berdiri terdiam, menyaksikan putri mereka yang terbaring lemah. Marni tidak henti-hentinya menangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Hati seorang ibu yang selama ini penuh dengan kebanggaan terhadap putrinya, kini terbelah dua, dipenuhi dengan kesedihan yang tak terhingga. Bakri, yang selalu dikenal sebagai pria tegar, kini merasakan beban yang tak tertahankan. Ia hanya bisa meremas tangannya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang mengoyak hatinya. Malam itu, senyum yang pernah menghiasi wajah Liana telah sirna, hilang entah kemana. Tidak ada yang tahu kapan senyum itu akan kembali, atau apakah ia akan pernah kembali. Dunia yang dulu tampak begitu penuh warna bagi Liana kini hanya tersisa abu-abu yang menyelimuti setiap sudut pandangannya. Gadis yang dulu penuh dengan mimpi kini hanya bisa merasakan kehampaan, sebuah kehampaan yang tak terkatakan. Liana, yang dulu dikenal sebagai anak yang selalu membawa kebahagiaan, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap langkahnya kini dipenuhi ketakutan. Setiap nafas yang dihirupnya dipenuhi rasa sakit yang tak terucapkan. Dunia yang dulu ia cintai kini berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Senyum yang dulu begitu indah kini hilang, terkubur di bawah beban trauma yang begitu berat. Kehidupan Liana yang penuh warna telah sirna, digantikan oleh kegelapan yang tak berujung. Dan dalam kegelapan itu, Liana hanya bisa bertanya, apakah ia akan pernah menemukan kembali senyum yang hilang itu? Di rumah sakit, Liana dirawat dengan penuh perhatian oleh dokter dan perawat. Luka-luka fisik di tubuhnya perlahan-lahan mulai sembuh, tetapi luka di hatinya jauh lebih dalam dan sulit untuk diobati. Setiap malam, Liana terjaga dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan kelam yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, yang ia lihat hanyalah wajah-wajah para pelaku, dengan senyum jahat yang merenggut kebahagiaannya. Dokter yang merawat Liana menyarankan agar ia mendapatkan terapi psikologis. Trauma yang dialaminya sangatlah berat, dan tanpa penanganan yang tepat, dikhawatirkan Liana akan semakin tenggelam dalam kegelapan yang menyesakkan. Namun, meskipun Liana menjalani terapi, setiap sesi terasa begitu berat. Setiap kali ia menceritakan kembali apa yang terjadi, luka di hatinya terasa semakin dalam, seolah-olah tak ada akhir dari penderitaan yang ia rasakan. Ibu Liana, Marni, selalu berada di samping putrinya. Setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur Liana, menggenggam tangannya dengan erat, berharap keajaiban akan datang dan mengembalikan putrinya seperti semula. Namun, setiap kali Liana membuka mata, yang ia lihat hanyalah kepedihan yang mendalam, dan ia akan menangis lagi, memohon kepada Tuhan agar semua ini hanyalah mimpi buruk. Ayah Liana, Bakri, juga merasa hancur melihat keadaan putrinya. Ia adalah seorang pria yang kuat, tetapi kejadian ini menghancurkan kekuatan yang selama ini ia miliki. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding, merenungi nasib putrinya yang malang.
Bakri merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Liana, dan perasaan itu menghantuinya setiap saat. Di sekolah, berita tentang kejadian yang menimpa Liana menyebar dengan cepat. Teman-teman Liana yang dulu selalu bersamanya, kini merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Beberapa dari mereka mencoba mendekati Liana, menawarkan dukungan, tetapi kebanyakan hanya bisa memandangnya dengan kasihan. Liana, yang merasa dirinya sudah tak berharga lagi, semakin menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia merasa malu, merasa kotor, dan tidak lagi ingin hidup di dunia yang telah menghancurkan mimpinya. Hari-hari Liana diisi dengan kesedihan dan ketakutan. Setiap pagi, ketika ia membuka mata, ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, tetapi kenyataan selalu menghantamnya dengan keras. Liana mulai kehilangan semangat hidupnya. Impiannya untuk menjadi dokter, untuk membantu orang lain, kini terasa begitu jauh dan tidak mungkin tercapai. Ia merasa dunia telah menolaknya, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Waktu telah berlalu sejak malam itu, tapi bayang-bayang kelam yang menghantui Liana tak pernah benar-benar menghilang. Trauma yang ia alami telah mengikis perlahan-lahan semua kebahagiaan dan harapan yang pernah ia miliki. Hari-hari yang seharusnya dipenuhi dengan keceriaan masa remaja, kini hanya menjadi serangkaian rutinitas yang ia jalani dengan hati yang hampa. Di sekolah, Liana tak lagi menjadi gadis yang dulu dikenal banyak orang. Keceriaan yang pernah menjadi ciri khasnya kini digantikan oleh sorot mata yang kosong dan senyuman yang tak pernah muncul lagi. Teman-teman yang dulu begitu dekat dengannya, satu persatu menjauh. Mereka tak tahu bagaimana harus bersikap, tak tahu kata-kata apa yang tepat untuk diucapkan. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, merasa iba, tapi sekaligus tak berdaya untuk mendekati. Liana menjadi semakin terisolasi dalam dunia kecilnya sendiri. Setiap kali ia berada di kelas, pikirannya sering melayang jauh, seolah ia sedang berusaha melarikan diri dari kenyataan yang begitu menyakitkan. Buku-buku pelajaran yang dulu begitu ia cintai kini hanya menjadi beban. Ia tidak lagi bisa berkonsentrasi, tidak lagi bisa menemukan makna dalam kata-kata yang tertulis di halaman-halaman itu. Semuanya tampak buram, seolah hidupnya kini hanya terdiri dari kenangan buruk yang terus berputar dalam kepalanya. Di rumah, situasinya tidak jauh berbeda. Marni dan Bakri, meskipun penuh kasih sayang dan perhatian, tak bisa menyentuh jiwa Liana yang terluka begitu dalam. Marni mencoba berbagai cara untuk membuat putrinya berbicara, untuk setidaknya mengeluarkan perasaan yang terpendam. Tapi setiap kali ia mendekati Liana, gadis itu hanya membisu, menundukkan kepala, dan menangis dalam diam. Air mata yang seakan tak pernah habis mengalir dari matanya, menjadi bukti betapa besar penderitaan yang ia rasakan. Bakri, yang biasanya tegar, juga merasa tak berdaya. Ia ingin melindungi putrinya, ingin mengembalikan senyuman yang dulu selalu menghiasi wajah Liana. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang telah hilang dari anaknya, sesuatu yang tak mungkin bisa ia pulihkan. Setiap kali ia melihat Liana, hatinya terasa diremas, penuh dengan rasa bersalah, karena tidak bisa melindungi putrinya dari dunia yang begitu kejam. Bakri hanya bisa berdoa, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka yang ada di hati Liana. Meskipun ia tahu, harapan itu mungkin terlalu jauh. Malam-malam yang panjang dan sepi menjadi musuh terbesar Liana. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, mimpi buruk itu datang menghantui. Ia melihat bayangan 6 pria yang merenggut kehormatannya. Bayangan yang terus berputar dalam pikirannya, menghancurkan setiap upaya untuk melupakan. Liana sering terbangun di tengah malam, tubuhnya berkeringat dingin, dan napasnya terengah-engah. Rasa takut yang mencekam, ketidakberdayaan yang ia rasakan malam itu, kembali hadir dalam setiap mimpi buruk yang dialaminya. Tidur, yang seharusnya menjadi pelarian dari kenyataan, justru menjadi pintu gerbang menuju neraka yang lain. Rasa malu yang mendalam semakin membuat Liana terpuruk. Ia merasa dirinya tak lagi berharga,
merasa kotor dan hina. Setiap kali ia bercermin, ia melihat sosok yang asing, sosok yang penuh dengan luka batin yang tak terobati. Liana tak lagi bisa melihat dirinya sebagai gadis yang dulu penuh dengan mimpi-mimpi besar. Setiap kali ia melihat wajahnya sendiri, ia hanya melihat seorang korban, seseorang yang telah kehilangan semua yang ia miliki, kehormatan, harapan, dan masa depannya. Masyarakat sekitar yang awalnya bersimpati, perlahan-lahan mulai melupakan tragedi yang menimpa Liana. Mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Sementara Liana dibiarkan terperangkap dalam trauma dan kesedihan yang mendalam. Tak ada lagi dukungan yang ia rasakan. Tak ada lagi tangan-tangan yang siap menghiburnya. Liana merasa sendirian, meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang. Kesepian yang ia rasakan begitu mencekam, menghantui setiap saat, membuatnya merasa seolah dunia telah mengabaikannya. Dalam kejatuhan ini, Liana mulai kehilangan kepercayaan pada segalanya, pada orang-orang di sekitarnya, pada dunia, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa tidak ada lagi yang peduli, bahwa semua orang telah melupakannya. Rasa sakit dan kehampaan yang terus menggerogoti hatinya membuatnya berpikir untuk menyerah, untuk mengakhiri semuanya. Hidup yang dulu penuh dengan warna kini hanya tersisa abu-abu yang suram dan tak bernyawa. Kejatuhan Liana bukan hanya tentang kehilangan kebahagiaan, tapi juga tentang kehilangan dirinya sendiri. Gadis yang dulu penuh dengan cinta dan harapan kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Liana hanya bisa merasakan beban berat yang semakin menekannya ke bawah, semakin menjauhkannya dari kehidupan yang pernah ia impikan. Kehidupan yang dulu begitu indah kini telah berubah menjadi puing-puing yang tak bisa ia bangun kembali. Liana terperangkap dalam lingkaran kesedihan dan rasa sakit yang tak pernah berakhir. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa memberinya harapan baru. Liana hanya bisa berjalan dalam bayang-bayang kejatuhannya, berusaha menemukan secercah cahaya dalam kegelapan yang terus membayangi setiap langkahnya. Setelah kejadian yang hampir merenggut nyawanya, Liana perlahan-lahan mulai menunjukkan kemajuan dalam penyembuhannya. Terapi yang ia jalani mulai membuahkan hasil, meskipun sangat lambat. Setiap sesi terasa berat, tetapi Liana mulai belajar untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menceritakan rasa sakit yang selama ini ia pendam sendiri. Di tengah perjuangannya untuk sembuh, Liana mulai menemukan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Teman-teman sejati yang dulu menjauh kini mulai kembali, menawarkan bahu untuk Liana bersandar. Mereka menyadari kesalahan mereka karena tidak mendampingi Liana di saat-saat sulitnya, dan mereka ingin memperbaiki kesalahan itu. Orang tua Liana, Marni dan Bakri, juga tidak pernah berhenti memberikan cinta dan dukungan mereka. Meskipun hati mereka hancur melihat penderitaan putrinya, mereka tahu bahwa mereka harus kuat untuk Liana. Mereka selalu ada di sampingnya, mengingatkan Liana bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa mereka akan selalu mencintainya, apapun yang terjadi. Selain keluarga dan teman-teman, Liana juga menemukan dukungan dari seorang guru di sekolahnya, Ibu Rita. Ibu Rita adalah seorang guru yang penuh perhatian dan bijaksana. Ia menyadari bahwa Liana adalah seorang anak yang istimewa, dan ia tidak ingin Liana menyerah pada hidupnya. Ibu Rita mulai memberikan bimbingan ekstra kepada Liana, tidak hanya dalam pelajaran sekolah, tetapi juga dalam kehidupan. Ia mengajarkan Liana tentang kekuatan untuk bangkit, tentang pentingnya memaafkan diri sendiri, dan tentang bagaimana memulai kembali meskipun telah terluka. Dengan bantuan semua orang di sekitarnya, Liana mulai melihat secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Ia mulai menyadari bahwa meskipun dunia telah menyakitinya, masih ada hal-hal yang indah untuk diperjuangkan. Ia mulai menulis diari, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya ke dalam kata-kata. Menulis menjadi terapi bagi Liana, tempat di mana ia bisa melepaskan semua beban yang selama ini menekan dadanya. Waktu terus berjalan, dan perlahan tapi pasti,
Liana mulai menemukan kekuatannya kembali. Ia mulai bersekolah lagi, meskipun pada awalnya terasa begitu berat. Teman-temannya yang dulu menghindarinya, kini mulai mendekat dan memberikan dukungan. Mereka mengerti bahwa Liana membutuhkan waktu untuk pulih, dan mereka bersedia mendampinginya selama proses tersebut. Di rumah, Liana juga mulai kembali berinteraksi dengan keluarganya. Ia mulai membantu ibunya membuat kue, seperti yang biasa ia lakukan sebelum kejadian itu. Ia juga mulai berbicara lebih banyak dengan ayahnya, menceritakan mimpinya yang masih ingin ia wujudkan. Liana tahu bahwa jalan menuju pemulihan masih panjang, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Liana juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desanya. Ia bergabung dengan kelompok yang peduli pada korban kekerasan, di mana ia menemukan banyak orang yang juga mengalami hal serupa dengannya. Di sana, Liana merasa diterima dan didengarkan. Ia menemukan bahwa berbagi cerita dengan orang lain yang mengerti apa yang ia rasakan sangat membantu dalam proses penyembuhannya. Selain itu, Liana mulai menulis blog tentang pengalamannya. Ia ingin berbagi kisahnya dengan dunia, berharap bisa membantu orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Tulisan-tulisannya mendapatkan banyak perhatian, dan banyak orang yang mengirimkan dukungan, serta ucapan terima kasih, karena telah berbagi kisah yang begitu menginspirasi. Waktu terus berlalu, dan dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, serta komunitas yang peduli, Liana berhasil menemukan kekuatannya kembali. Meskipun luka di hatinya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, Liana tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke sekolah dengan tekad yang baru, untuk mengejar impiannya menjadi dokter, dan untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan seperti dirinya. Pada suatu hari yang cerah, Liana berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri, melihat seorang gadis yang telah melalui begitu banyak hal, tetapi masih berdiri dengan kepala tegak. Liana tersenyum pada bayangannya, sebuah senyum yang penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan cinta, harapan, dan tujuan. Dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya, Liana melangkah keluar dari kamarnya. Ia tahu bahwa jalan di depan masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang anak perempuan yang harus menghadapi trauma yang luar biasa, tetapi berhasil menemukan kembali harapan dan kekuatan dalam dirinya. Meskipun penuh dengan kesedihan, cerita ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, tentang pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat, dan tentang bagaimana cinta dan harapan bisa membantu kita menemukan kembali tujuan hidup kita.